Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Queen. Nah, hari ini saya akan membacakan tentang Madinah penuh berkah. Saya bacakan ya. Setibanya di Madinah, gaul takbir, tasbih, dan salawat badan masih bergema. Ta'al badru alaina min tasyrikil wa'dah wajab syukur alaina ma'danillahi da ayyuhal mabus tukinna yantabil amri muqta Jibtasyarufal Madinah marhaban ya khairada. Bulan purnama telah menyinari kita dari tashatul wajiblah kita latunkan syukur. Atas apa yang biasa serukan di jalan Allah, wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Telah kau muliakan kota ini. Selamat datang ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kaum Ansar ingin agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata bahwa beliau akan pindah kemana, rupanya berhenti di wilayah Bani Hajar, tempat tinggal paman. Beliau dari Bunda Aminah, unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderum dan berhenti rumah Abu Al-Asri menjadi tempat singgah pertama yang ke-1 ya, pertama kalinya. Bapak baru kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai, yaitu membangun masyarakat Madinah yang saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok kaum muslim terdiri dari kaum muhajirin, sahabat yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansar, sahabat penduduk asli Madinah. Kedua, kabilah musyrik penduduk Madinah dan orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam dengan tokohnya Abdul bin Ubay. 3. Golongan Yahudi yang menyimpan rasa permusuhan luar biasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, apalagi ketika mereka mengetahui salah seorang tokoh mereka yang juga seorang rabi, Abdullah bin Salam, memeluk agama Islam. Dia sangat memeluk agama Islam. Saat pertama kali dia mengubahkan azan kalimatnya sama dengan yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi dan juga dimimpikan oleh Umar bin Khattab. Masjid Nabawi zaman dulu masih sangat sederhana.
dan batu-batu kecil pintunya ada 3. Ukuran masjid sekitar 45 kali 45 meter. Berbentuk bujur sangkar. Hal pertama yang Rasulullah SAW lakukan adalah membangun Masjid Nabawi. Di tempat pertama kali unta beliau berhenti saat baru tiba di Madinah, kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Bilal dipilih untuk mengembangkan azan setiap tiba waktu sholat. Bukan hanya untuk sholat, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pengajaran agama Islam dan sebagainya. Kegiatan lainnya, bahkan kaum fakir miskin, digunakan sebagai rumah tinggal. Itu Masjid Nabawinya bisa juga digunakan sebagai rumah kaum fakir miskin. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan kaum muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah, dengan kaum Ansar, orang muslim Madinah. Kaum Ansar begitu dermawan, mereka siap berkorban dan membagi harta untuk kaum muhajirin. Akan tetapi kaum muhajirin juga sungguh mulia, mereka tidak serta-merta menerima bantuan dari kaum Ansar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Tunjukkan saja kepada di mana letak pesantren, kata Abdurrahman bin Auf. Salah seorang muhajirin ketika mendapat tawaran kebaikan dari kaum Ansar saat ini lagi. Sebagai sebuah negara dengan kembali golongan mustahil. Jika tidak ada aturan yang dimiliki dengan kecerdasan, kepemimpinan merisik, keadilan dan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menyusun tata cara bermasyarakat dengan menyusun dengan begitu indah yang tertuang di dalam perjanjian, tertulis untuk disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Ini dia depannya. Piagam Madinah ada undang-undang dasar pertama dari sejarah umat Islam yang dibuat dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan begitu jelas. Begitu Rasulullah SAW dimanapun beliau
kaum Quraisy kayak gitu. Sangat marah ketika Sa'ad bin Mu'adz pemimpin kabilah Aus dari Ansar pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Abu Jahal menyampaikan ancaman. Sa'ad menjawab, kalau kau menghalangiku beribadah, aku bisa menghalangi yang melewati Madinah. Orang Quraisy menyampaikan surat ancaman hingga para sahabat bergantian menjaga Rasulullah SAW. Saat beliau tidur, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umat Islam terancam. Saat itulah Allah SWT menurunkan izin berperang untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Surah Al-Hajj. Orang ini mau perang. Nah, benderanya seperti ini. Bahasa Arab. Peperangan pertama yang diikuti oleh Rasulullah SAW adalah perang Abwa atau Wadah. Perang itu terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Panji yang dikibarkan berwarna putih dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Beberapa peperangan terus terjadi. Semua dilakukan kaum muslimin sebagai upaya untuk mempertahankan hingga pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah terjadilah peperangan besar pertama umat Islam, yaitu perang Badar Umroh. Ya. Nah, sudah habis nih teman-teman. Sampai di sini aja ya. Kalau ini ada sebaliknya, aku mau baca juga. Bangga. Ini ini bagian Abid ya teman-teman. Dia seorang anak kecil. Ya. Abid keluarga nampak indah. Huwais Hen. Usai mereka sholat, mereka sedang berbicara ke Cina. Mereka berkunjung ke salah satu masjid tertua di Guangdong. Cina mengenali dia adalah pengandung pusaka yang sangat baik. Ini bahasa Cina ya teman-teman. Menurut sejarah, masjid ini didirikan ketika sahabat Rasulullah SAW Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke menebarkan Islam. Nah, kata bunda Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal sangat sayang sama bundanya itu. Yang kata Rasulullah, doanya selalu dikabulkan. Kak Hakim langsung inginkan. Betul, Sa'ad yang menjaga Rasulullah sewaktu di Madinah. Sa'ad yang ketika masuk Islam, ibunya marah sampai enggak mau makan dan minum.
Dan apa kata ayah? Wahai bunda, demi Allah, andai engkau memiliki 70 nyawa, wow banyak, dan keluar satu per agamaku Islam selamanya, wow, kata Amir. Liu yang ikut menyimak. Ini dia ya, gak mau makan, gak mau minum, ini ceritanya. Ibunya tidak mau makan dan minum. Meski bukan muslimah, Liu sangat senang berkenalan dengan keluarga Ali. Liu memperhatikan dengan kagum. Dia melihat Hakim dan Abid berkali-kali berusaha menolong orang yang mereka temui. Membawakan tas milik ibu tua, membantu seorang kakek menaiki kereta cepat, ataupun semungut sampah yang mereka temui untuk dibuang ke tempat sampah. Termasuk juga perhatikannya bagaimana adik keluarga sangat berhati-hati soal makanan. Makanya harus halal meskipun untuk mendapatnya seringkali ditempuh dan jalan kaki atau naik kendaraan cukup jauh. Hati-hati bunda, ada duri kata Amir sambil sepotong. Spontan ya. Menyerkan ranting berduri yang jatuh di trotoar. Terima kasih sayang, jawab bunda. Kalian hebat sekali, kata Makyut. Tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Rasul kami mengajarkan untuk selalu menyebar kebaikan kepada orang lain, kata Hakim sambil tersenyum. Hai, lihat ada sarang burung yang jatuh, mungkin terkena angin, kata memungutnya. Mahir seorang membantu mengambilkan sarang itu ke tempat